Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juanda Pirzal, mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Islam, NIM 23052170002. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan makalah yang berjudul Problema Perkembangan Historis Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Mata kuliah isu-isu kontemporer ini diampu oleh dosen Prof. Nyanyu Khadijah, SAG MSI, dan Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Untuk jelasnya tentang makalah ini akan dijelaskan pada slide berikut ini. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah itu ialah usaha moral manusia untuk manusia dan untuk budaya manusia. Nah, manusia dan pendidikan merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan untuk diperhatikan sehingga dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, terus ada perubahan dalam pendidikan yang ada di sekolah kita, terutama di Indonesia. Kenapa? Karena pada hakikatnya pendidikan ialah upaya untuk mewariskan nilai-nilai yang nantinya membentuk cara manusia itu menjalani kehidupan serta memperbaiki peradaban umat manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari era sebelum kemerdekaan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa pendidikan di Indonesia itu mengalami banyak sekali perubahan sampai saat ini. Mulai dari kurikulum pra kemerdekaan sampai sekarang kurikulum merdeka atau kurikulum nasional, sebab sebentar lagi akan menjadi kurikulum nasional. Nah, perubahan-perubahan itu, perkembangan-perkembangan itu merupakan untuk apa? Untuk mewariskan nilai-nilai yang nantinya membentuk cara manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk menjalani kehidupan mereka ke depan kelak ke depannya, seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam penelitian ini diadakan suatu analisis bahwa banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah perkembangan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan historis itu, maka diadakan pendekatan atau diadakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau menganalisis hal-hal yang sudah tulis, maka disebut dengan library research, dan literature review digunakan dalam penelitian ini. Nah, studi ini melihat jurnal ilmiah nasional, jurnal internasional sebagai sumber. Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin dari berbagai sumber bacaan yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel online. Akibatnya, itu harus diterapkan secara induktif untuk menghindari mempengaruhi pertanyaan peneliti. Sifat eksplorasi penelitian kualitatif, di mana sebuah penelitian menyelidiki sesuatu yang baru yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan ingin dipelajari lebih dalam. Biasanya berkaitan dengan fenomena kontemporer atau terkini, ialah salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan apa yang kita lakukan, yaitu tentang bagaimana kebijakan-kebijakan masa lalu, adakah dampak atau pengaruhnya dengan kebijakan-kebijakan yang kita rasakan pada saat ini. Nah, dari hasil dan pembahasan ini nanti, dalam bahasan yang penulis bahas ini, ada dua hal yang didapat, yaitu tentang problematika pendidikan di Indonesia, serta perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia secara historis ya. Untuk jelasnya sebagai berikut. Nah, sejarah pendidikan di Indonesia membuktikan bahwa memang disesuaikan dengan kepentingan penguasa ya. Jadi dari
sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Itu seakan-akan pendidikan itu sesuai dengan kepentingan penguasa, sebab berganti pemerintahan, berganti menteri, maka kurikulum itu cenderung berubah seperti itu. Nah, pendidikan nanti diarahkan ketika penguasa membutuhkan kekuatan politik ke arah yang disesuaikan dengan janji-janji yang sebelum pemerintah tersebut menjabat sebagai pemerintah atau sebagai pemimpin saat itu. Nah, menyadari bahwa kesulitan dan tuntutan dunia pendidikan serta kompleksitas permasalahan sosial menjadi semakin kompleks dengan harapan bahwa pendidikan dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul di suatu tempat, termasuk di Indonesia. Sebab pendidikan itu sangat erat kaitannya, sebagaimana dikatakan sebelumnya, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai dalam menjalankan kehidupan masyarakat suatu tempat, ya, termasuk Indonesia. Nah, saat ini kekuatan politik praktis mendominasi pendidikan nasional. Hal ini dibuktikan bahwa setiap ada pergantian pemerintahan, setiap pergantian menteri, maka cenderung ada perubahan-perubahan dalam hal termasuk kurikulum, termasuk kebijakan-kebijakan pendidikan. Nah, hal ini yang menjadi masalah di kita. Jadi secara umum, yang menjadi masalah pendidikan di Indonesia yaitu pertama, keterbatasan pengetahuan teknologi. Penggunaan teknologi yang terbatas oleh guru merupakan hambatan utama dalam pembelajaran. Walaupun sekarang sudah banyak guru-guru sudah menggunakan berbagai macam teknologi untuk membantu proses pembelajaran, akan tetapi itu sangat minim sekali. Oleh karena itu wajar kalau pemerintah sekarang itu menggalakkan guru-guru untuk mengembangkan kompetensi mereka melalui teknologi seperti yang dilakukan sekarang dalam kegiatan guru penggerak. Kemudian yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi sarana prasarana itu sekarang menjadi alasan para guru untuk melaksanakan proses pembelajaran lebih baik. Padahal itu tidak menjadi alasan untuk menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Sebab sarana prasarana itu hanya sekedar penunjang atau pendukung dalam proses pembelajaran lebih baik. Nah, media apapun, sesederhana apapun, itu adalah merupakan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mengajar peserta didik. Sebab apa? Kalau kita tergantung dengan laptop, tergantung dengan jaringan, tergantung dengan ponsel, maka akan banyak sekali alasan-alasan guru untuk menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, keterbatasan pengalaman. Jadi pembelajaran sekarang ini, ya, kebijakan pemerintah itu sebenarnya sudah hybrid, ya, ada dua hal yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran. Bisa secara tatap muka, bisa secara tatap maya, offline atau online, begitu, daring atau offline. Nah, para guru kita sekarang ini sangat minim mampu melakukan ini. Padahal pemerintah telah memberi kita pilihan untuk melakukan proses pembelajaran. Kalau kita tidak bisa hadir ke dalam kelas, maka bisa dilakukan dengan secara daring. Dan hal ini, kebijakan-kebijakan ini yang dari dulu merupakan salah satu terobosan-terobosan yang paling nyata saat ini. Dan itu merupakan problem dalam pendidikan kita di Indonesia. Nah, selanjutnya perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada saat ini dari awal pendidikan di Indonesia, mulai dari pra kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Yang paling mencolok adalah perubahan-perubahan yang dilakukan sekarang, terutama pasca Orde Baru, ya, di reformasi ini. Banyak hal yang berubah saat ini. Salah satunya yang paling populer yaitu perubahan ketika UN tidak lagi menjadi standar kelulusan untuk lulusan di sekolah, ya. Kemudian setelah itu kebijakan belajar daring dan seterusnya. Nah, perubahan-perubahan ini sebenarnya secara tidak sadar
mengarahkan kita, pendidikan kita harus terus berubah, harus terus berbenah. Sehingga ke depan pendidikan Indonesia ini minimal setara dengan pendidikan-pendidikan di tempat lain seperti itu. Walaupun tidak lebih baik, mungkin minimal setara. Kalau orang lain bisa menggunakan proses pendidikan secara daring dan secara offline, secara bersamaan atau sistem hybrid, maka diharapkan juga pendidikan kita bisa seperti itu, terutama pada tingkat dasar dan menengah ya. Kalau di kuliah mungkin sudah dilakukan hal itu, akan tapi di tingkat dasar dan menengah itu mereka kalau tidak hadir ke sekolah maka tidak bisa belajar. Saat terjadi pandemi COVID tahun 2020 kemarin ya, itu banyak sekali sekolah-sekolah itu hanya menggunakan hal-hal yang apa namanya, dalam proses pembelajaran menggunakan WhatsApp, menggunakan apa namanya, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam apa namanya, gawai mereka, dan hal itu sebenarnya bisa digunakan dengan menggunakan internet, contoh Google Classroom atau apapun itu pada dasarnya. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan para guru-guru kita. Oleh karena itu ke depan kita harap pemerintahan ke depan saat ini dan ke depannya itu bisa melatih para guru sehingga mereka mampu bersaing dengan guru-guru di negara-negara lain. Mudah-mudahan dengan adanya makalah ini bisa menginspirasi tentang bagaimana seorang guru itu harus menyikapi perubahan-perubahan kebijakan pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia. Nah, sebagai kesimpulan ya, bagaimana kita mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Ada solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan pendidikan itu sendiri, terutama pilih pelopor yang tegas, ya, sah, cakap, dan peduli pada negaranya. Jadi ke depan kalau bisa pemimpin atau orang-orang yang terlibat di bidang pendidikan, termasuk Menteri Pendidikan, itu pilih yang menjadi orang yang benar-benar cakap dalam pendidikan, orang yang mengerti tentang bagaimana pendidikan itu. Kemudian yang kedua, pekerjaan otoritas publik harus memiliki pilihan untuk membuat sistem persekolahan yang berjalan efektif, tidak laten dan sungguh-sungguh. Nah, di sekolah juga, sekolah sebenarnya kalau ada kegiatan-kegiatan itu, mungkin guru yang tidak bisa hadir di kelas bisa mengajar secara daring dan difasilitasi oleh pihak sekolah. Kemudian yang ketiga, memberi dukungan pembiayaan untuk peningkatan sarana dan prasarana. Sekarang memang dana BOS atau dana lain-lainnya itu, tapi tidak bisa digunakan untuk peningkatan sarana-sarana secara massal seperti itu. Mungkin secara bertahap ya. Nah, kemudian meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Kalau sekarang berdasarkan apa namanya, undang-undang guru dan dosen, bahwa guru itu harus minimal memiliki kualifikasi tenaga pendidik S1 ya sekarang. Kalau ke depan kalau bisa ditingkatkan, atau kalau tidak bisa ditingkatkan bisa menggunakan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi seorang guru. Nah, pembinaan pendidikan karakter bagi peserta didik. Kalau sekarang ada namanya profil pelajar Pancasila, jadi dalam proses itu maka pembinaan pendidikan karakter bagi peserta didik itu sangat penting. Mudah-mudahan ke depan pendidikan Indonesia lebih baik, lebih hebat, dan menjadi Indonesia yang bagus atau baik dalam proses pendidikannya. Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, kritik, dan saran atas makalah ini. Kami sangat harapkan demi kebaikan makalah ini ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.